Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faisal Aris Makarim Gadadipura, NPM 19170511065. Pada mata kuliah desain dan analisis logaritma, saya ingin menjelaskan materi yang telah disampaikan di semester 2. Itu ada Big O, Notation, dan Time Complexity. Pendahuluan, jadi setiap programmer yang baik pasti menggunakan cara yang paling efektif dan efisien untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka dari itu kita harus meminimalisir kompleksitas dari algoritma yang kita gunakan. Nah, kompleksitas suatu algoritma dibagi menjadi dua, yaitu time complexity dan space complexity. Time complexity adalah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma. Sedangkan space complexity adalah seberapa besar memori yang kita gunakan untuk menjalankan suatu algoritma tersebut. Dan di sini kita hanya membatasi dengan time complexity saja. Algoritma adalah serangkaian proses yang dilakukan secara beruntun untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Algoritma bisa bermacam-macam sesuai programmernya, pada siapa yang membuat algoritma tersebut. Jadi permasalahannya itu adalah algoritma mana yang lebih efektif dan efisien. Setiap hal yang sering kita hadapi dalam permasalahan sehari-hari, paling cepat sampai rute yang mana. Jadi kita perlu time complexity analysis sebagai cara sederhana untuk mengetahui beberapa waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu, yaitu N. Saya lebih kenal dengan Big O notation. Big O notation digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas suatu algoritma. Big O notation adalah cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar yang menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang lebih berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas. Permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Contohnya ada Big O1, itu cuma constant number. Terus ada 2n plus 10 Big O n. Jadi n adalah efek yang terbesar. Jadi itu 2n plus 10 kita hiraukan 10-nya, 2-nya. Jadi kita hanya hiraukan yang n. Lalu untuk 5n pangkat 2, yaitu Big O n pangkat 2, kita hiraukan 5 dan 5-nya. Jadi n pangkat 2-nya itu yang berdampak besar ya. Kita hanya akan melihat faktor yang memiliki dampak paling besar terhadap nilai yang dihasilkan oleh algoritma tersebut. Time complexity ada berbagai macam, yaitu ada constant time. Misalnya di sini ada array. Jadi yaitu berarti kan hanya n saja. Big O n. Jadi dia constant. Constant time itu artinya banyak yang input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses atau runtime dari algoritma tersebut. Makanya dari algoritma ini kita akan menambahkan beberapa array lebih banyak lagi. Dia akan selalu melakukan satu hal saja, yaitu mengambil elemen pertama. Jumlah input diberikan tidak mempengaruhi waktu proses atau runtime dari algoritma tersebut. Ini constant time-nya, ini grafiknya, dia akan selalu satu saja, tidak akan naik. Ada logarithmic time, itu artinya ketika kita memberikan input sebesar n terhadap sebuah fungsi, jumlah tahapan yang dilakukan oleh fungsi tersebut berkurang berdasarkan suatu faktor dari suatu binary search. Ini ada contohnya
algoritma dari binary search. Binary search ini adalah algoritma yang kita gunakan dalam mencari posisi nilai dari suatu array dengan cara mengeliminasi setelah dari array input, mempercepat proses pencarian. Lalu ada linear time. Linear time adalah kita contohkan pada algoritma ini di samping. Linear time adalah ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan. Semakin banyak input yang diberikan, maka semakin besar waktu prosesnya. Nah, ini grafik linear time, dia akan selalu naik ke atas. Lalu ada quadratic time. Ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar n pangkat 2, di mana n adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Hal tersebut bisa terjadi karena kita menjalankan fungsi linear di dalam fungsi linear. Jadi n dikali n. Contoh algoritmanya, kan ada looping. Di dalam looping, dia akan jadi ininya n kali n kan. Ini untuk grafik quadratic time nya. Ada juga exponential time, digunakan untuk situasi di mana kita tidak terlalu tahu terhadap permasalahan yang kita hadapi, sehingga kita harus mencoba untuk kombinasi dan permutasi dari semua kemungkinan. Dengan memahami Big O Nation, kita akan lebih mudah dalam melihat mana algoritma yang lebih efisien yang bisa kita gunakan menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Ini ada rekursif. Bentuk rekursif banyak digunakan di dalam perancangan suatu algoritma. Itu fungsi rekursif. Fx adalah suatu fungsi di mana evaluasi untuk suatu input xi bukan initial input xo memerlukan evaluasi. X0 fungsi dirinya sendiri untuk input xy yang lain. Contohnya nih ada fact n dikali fact n min 1 dengan kondisi awal fact 1 sama dengan 1. Lalu ada Fibonacci, ini Fibo n sama dengan Fibo n min 1 plus Fibo n min 2 dengan kondisi awal Fibo itu 0 sama dengan 0. Lalu kan Fibo yang ke-1 itu Fibo yang pertama kan ini ya 1, n-nya 1 berarti 1 kurang 1 jadi 0 gitu. Fibo yang ke-1 Fibo yang kedua, urutan kedua, dia bakal n-nya menjadi 2 min 1 jadi 1. Ini metode penyelesaian lainnya itu ada Messer theorem. Dia mempunyai 3 syarat. Jadi syarat pertama, jika dia big O seperti ini, jika dia little o seperti ini, dia big omega n log a plus epsilon, maka seperti itu. Nah, Messer theorem contohnya Tn sama dengan 9 kali Tn per 3 plus N, mana A sama dengan 9, B sama dengan 3, Fn sama dengan N sama dengan Big O N log 39 min epsilon, epsilon sama dengan 1. Jadi Tn nya kita dapat little o n kuadrat. Tn sama dengan T2n per 3 plus 1, A sama dengan 1, B sama dengan 3 per 2, Fn sama dengan 1. Kita dapat Tn little o log n. Nah, untuk Tn 3 kali Tn per 4 plus n log n, Tn nya berapa? Complexity-nya berapa? Nah, makanya itu kita membutuhkan divide and conquer.
Divide adalah persoalan menjadi beberapa upah masalah menjadi kemiripan yang memiliki kemiripan dengan persoalan semula, namun berukuran lebih kecil. Kalau conquer atau solve memecahkan masing-masing upah masalah secara rekursif. Ada combine menggabungkan solusi masing-masing upah masalah sehingga membentuk solusi persoalan semula. Ini contoh divide and conquer. P-nya adalah persoalan, S-nya adalah solusi. Yang dia akan divide sekaligus conquer, lalu dissolve dan dicombine menjadi satu. Dia membagi jadi dua yang akan dicombine lagi. Ini skema umum algoritma untuk divide and conquer. Nah, ini untuk jika pembagian selalu menghasilkan dua upah masalah yang berukuran sama. Adalah mencari nilai minimum dan maksimum. Persoalan misalkan diberikan tabel A yang berukuran n elemen dan berisi nilai integer, cari nilai minimum dan nilai maksimum sekaligus di dalam tabel tersebut. Nah, ini ada penyelesaian dengan algoritma brute force yang ini. Nah, Tn sama dengan n min 1 plus n min 1 sama dengan 2n min 2 yang big O nya adalah n. Ini dia penyelesaian dengan divide and conquer. Jadi ada 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2, 4. 4, 12, 23, 9, 21, 1, 3, 5, 2, 4 ini kita bagi menjadi dua kebagian. Kita divide. Lalu kita tentukan minimum dan maksimum pada tiap bagiannya. Jadi kita dapatkan di bagian pertama itu 4 sebagai nilai minimum dan 23 sebagai nilai maksimum. Yang di bagian ke kanan kita dapatkan minimumnya 1 dan maksimal 35. Lalu kita combine minimumnya jadi 1 dan maksimalnya jadi 35. Ini untuk algoritma pengurutan secara divide and conquer. Untuk contohnya ada pendekatan average pengurutan. Jadi ada 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2. Kita membagi tabel A dibagi menjadi 2. Ada 4, 12, 3, 9, 1, 2, 1, 5, 2. Lalu kita sort 3, 4, 9, 12. Ini 1, 2, 5, 2, 1. Nah, kita combine dengan kita sort lagi. Algoritma pengurutan termasuk jenis ini adalah ada merge sort dan insertion sort. Idenya merge sort itu kita bagi jadi 2, lalu kita sort setengahnya, kita sort lagi, lalu baru kita combine. Ini algoritmanya. Ini insertion sort algoritmanya. Kompleksitas waktu untuk insertion sort adalah big O n kuadrat. Ini untuk quick sort. Ini untuk skema quick sort. Ini teknik-teknik mempartisi table untuk memilih pivot. Ini prosedur code quick sort.
cara milih pivot, jadi elemen pertama atau elemen terakhir atau tengah dari table. Pivot dipilih secara acak dari suatu elemen table. Pivot adalah elemen median table. Kompleksitas algoritma quicksort, kasus terbaik, base case-nya, jika terjadi pivot elemen median sehingga kedua update table berukuran relatif sama setiap kali per dia akan kompleksitinya big O n kuadrat log n. Ini worst case terjadi jika pivot elemen maksimum. Kompleksitas waktunya adalah big O n kuadrat. Ini untuk referensinya biasanya n kuadrat log n. Terjadi jika secara pivotnya elemen dipilih peluang adalah sama. Ini untuk selection sort. Ada matrix berantai untuk ininya sedia kodenya. Jadi misalnya A1 A2 kan kalau di kali ini membutuhkan yang sama ya dimensinya. Jadi kalau 13 kali 5, 5 kali 89, 89 kali 3, 3 kali 34 untuk dimensinya. Ya, misalnya kita bingung yang mana yang harus dikalikan terlebih dahulu, maka kita A1 A2 jadi 13 kali 5 kali 89 5785, dan jika A1 A2 A3 dia 3471, dan jika kita kalikan dengan A4 lagi dia bakal 1326. Lalu kita totalkan jadi 10,82 perkalian. D adalah vektor yang menyatakan dimensi dari n buah matriks, misalnya M1 dari 0 kali D1, M2 jadi 1 kali D2, Mn sama D-1 kali Dn. Contohnya D 13, 5, 8, 9, 3, 3, 4 seperti dimensi yang tadi. Nah, di sini ada matrix dimension, jadi A1 sampai A6. Nah, A1 30 kali 35, 35 kali 15, 15 kali 5, 5 kali 10, 10 kali 20, 20 kali 25. Lalu di M2,5 itu ada kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Itu ada 2,2, 2,3, 2,4. Nah, M ini menandakan untuk ini jadi M2,2 kita lihat di ininya 2 sama 2, 2,2 0. Lalu ada 3,5 itu 2500. Terus kita plus kan P1, P2, P5, ini mana itu dari dimensinya, itu berarti kan ada 2, di A2 kan 35 dikali A3 15 kali 20 untuk dimension terakhir A5. Lalu kita dapat hasil 13.000 maaf. Lalu di M2,3 2,3 itu 2,3 itu 2625. Terus di 4,5 itu 4,5 itu
Oh ini 1000. Terus kita P1, P3, P5 kan ya. P35 dikali tadi untuk A4 nya, maaf ini P4 harusnya. A4 nya 5 dikali 20 jadi 7125. Terus M 2,4 itu 4375. Terus M 5,5 itu 0. Terus P1 nya kan dari 35 juga. Terus di 11.375. Dan dari 3 kemungkinan ini yang paling kecil berarti yang benar itu yang 7.125. Oh, di sini ada graf. Definisi graf adalah struktur diskrit yang mengandung vertex dan edge yang menghubung vertex-vertex tersebut. Vertex itu adalah titiknya, sedangkan edge itu adalah garis yang akan menghubungnya mereka. Oh, jenis-jenis graf itu ada simple graph, jadi f, E mengandung V, sebuah himpunan tak kosong yang berisi vertex-vertex, dan E, sebuah himpunan yang berisi pasangan beruntun dari anggota V yang berbeda disebut edge. Nah, jenis-jenisnya ada contohnya seperti ini, atau bisa jadi seperti ini, seperti yang di kiri dan kanan ini. Jenis-jenis grafnya itu ada yang multiple parallel edge, jadi mungkin aja dia kayak gini, belok ini, atau dia mungkin aja loop. Istilah dalam graf itu dua vertex yang adjacent atau bertetangga di G juga jika U, V adalah suatu edge pada G. Jika E sama dengan U, V, maka edge E disebut insiden dengan vertex U dan V. Edge E juga disebut dengan menghubungkan U dan V. Vertex U dan V disebut endpoint. Degree adalah vertex pada suatu graf yang banyaknya edge yang insiden dengan vertex tersebut. Degree dari vertex V dinotasikan sebagai degree V. Deg V. Ini contohnya berapa graf simple khusus. Beberapa graf simple khusus. Di sini ada graf komplit, itu adalah K1 graf simple yang mengandung tempat satu edge untuk setiap pasangan vertex yang berbeda. Jadi ada K1 yang biasa, ada yang bergaris, ada yang siklus, mungkin ada yang lebih ribet lagi. Cycle. Nah, cycles ini graf yang dari ujung yang ke-1 edge 1 jadi mengandung n vertex. Jadi dia dari titik awal ke titik akhir gitu. Ada juga Wells. Wells ini menambahkan sebuah vertex pada graf cycle Cn, lalu menghubungkan vertex baru ini ke setiap vertex yang ada pada Cn dengan menambahkan edge baru. Seperti di tengahnya itu, jadi ada edge lagi yang ditambahkan. Ada bipartite graph. Suatu graf simple GVE disebut bipartite jika himpunan vertex V dapat dipartisi menjadi dua himpunan tak kosong yang saling lepas V1 dan V2. Demikian hingga setiap edge pada graf menghubungkan sebuah vertex di V1 dan sebuah vertex di V2, tapi tidak ada edge yang di G.
yang menghubungkan setiap pasang vertex di masing-masing V1 atau di V2. Lalu ada complete bipartite graph, graf yang memiliki himpunan semua vertex berpartisi ke dalam dua subset, sehingga ada sebuah edge yang menghubungkan dua vertex jika dan hanya jika vertex pertama terdapat di suatu subset dan vertex kedua di subset lainnya. Ini contoh complete bipartite. Lalu ada graf terhubung. Suatu graf disebut terhubung jika terdapat suatu path di antara setiap pasangan vertex yang berbeda pada graf tersebut. Terdapat suatu simple path di antara setiap pasangan vertex yang berbeda dari suatu graf yang terhubung. Nah, ada yang disebut cut vertex, penghapusan sebuah vertex yang sebagai titik artikulasi gitu. Ada jembatan atau disebut cut edge, penghapusan suatu edge dari suatu graf terhubung, masukkan sebuah subgraf dengan komponen yang terhubung lebih banyak dari graf aslinya, seperti ini. Di sini ada aplikasi DFS dan BFS. Lalu ada search engine, yaitu kayak Google, Yahoo, AltaVista, dan lain-lain. Komponen search engine ada Spider, program penjalanan web server. Dan ada index, basis data yang menyimpan kata-kata penting pada setiap halaman web. Ada query, pencarian berdasarkan string yang dimasukkan oleh pengguna, end user. Secara periodik, setiap jam, Spider menjelajahi internet untuk mengunjungi halaman-halaman web, mengambil kata-kata penting dari dalam web, dan menyimpan di dalam indeks. Query dilakukan terhadap indeks, bukan terhadap website yang aktual. Kelas P dan NP. Salah satu masalah terbuka yang paling penting dalam ilmu komputasi teoritis apakah P sama dengan NP? Kemungkinan besar tidak. Saat ini ada banyak masalah keputusan yang diketahui NP, dan tidak ada solusi untuk menunjukkan kepada siapapun di P. NP selesai masalah. Stephen Cook memperkenalkan gagasan NP Complete Problem. Ini membuat masalah P sama dengan NP jauh lebih menarik untuk dipelajari. Jadi sekarang untuk membuktikan keputusan masalah L menjadi NP complete, kita perlu tunjukkan L dalam NP. Jadi masalah NP complete yang diketahui L membangun transformasi waktu polinomial f dari L ke L, membuktikan kebenaran f yaitu L memiliki solusi jika dan hanya jika L memiliki solusi, dan bahwa f adalah transformasi polinomial. P adalah keputusan masalah dipecahkan oleh algoritma deterministik dalam waktu polinomial. NP adalah keputusan masalah yang diselesaikan oleh non-algoritmik deterministik dalam waktu polinomial. Kumpulan masalah keputusan termasuk yang telah kita diskusikan. Kepuasan 0 atau 1 knapsack, jalur terpanjang, partisi, memiliki properti penting tambahan. Jika salah satu dari mereka dapat diselesaikan dalam waktu polinomial, maka mereka semua bisa. Masalah ini disebut masalah NP complete. Jadi NP complete anggota dari NP, P anggota dari NP, tapi NP tidak anggota dari NP complete. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada mata kuliah selama semester 2 pada mata kuliah desain analisis logaritma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.